best friend. Welcome to B Podcast, tempat ngobrol santai tapi tetap bobot pastinya. Betul banget, di episode kali ini kita kedatangan sosok yang mungkin kalian gak asing gitu. Ya, dia ada sosok pemimpin yang selalu jadi inspirasi buat kita ya, yang selalu nyambut kita tiap pagi di lobi. Dan ini dia Ibu Kepala Sekolah. Boleh Ibu mungkin perkenalan diri dulu. Oke, perkenalan sederhana, nama saya Iis Sumina Rahmi, Sunda sekali kan? Iya. Sumina Rahmi. Dulu saya pernah nanya kenapa sih dikasih nama Iis gitu kan, kalau dikasih depannya M nggak enak ya, dikasih depannya T lebih nggak enak lagi. Ternyata itu filosofi Sunda gitu. Oh, iya, iya. Iis itu sosok perempuan Sunda, kemudian Suminar itu khas juga Sunda, artinya cahaya. Dan Aku dong. Cahaya. Dan Rahmi itu rahmat gitu. Oh, iya, iya. Jadi perempuan Sunda yang penuh rahmat. Masya Allah, bagus ya namanya. Ya. Ibu gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, senang lihat kalian bisa beberapa episode ini saya pantau mendapat perhatian khusus. Aduh, Masya Allah. Ya, tahu ya. Senang banget Ibu bisa hadir di podcast ini gitu, bisa ngobrol santai bareng Ibu gitu. Oke. Biasanya kan kita cuma liatin Ibu sibuk sana sini, rapat Iya. sana sini gitu kan. Ya, Nah. jadi kita di sini pengen tahu nih sisi lain dari Ibu, bukan kayak cuma sebagai pemimpin di sekolah, tapi gimana ada Kayak- cerita nggak kayak di Ibu sebagai manusia biasa gitu tanpa gelar pemimpin sekolah gitu. Oke. Nah, Bu. Ya, boleh flashback dikit tentang pertama kali Ibu dipercaya buat jadi kepala Oke. sekolah. Sebelumnya saya ngajar ya. Ya. Tepat tanggal 6 Desember 21 Oke. di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah ketidakpastian, saya mendapatkan tugas di SMA 9. Saya ngajar lama dari tahun 94 sampai akhirnya 2021 dipercaya untuk jadi kepala sekolah. Jadi betul-betul SMA 9 ini tempat pertama kali saya Pertama kali, ditugaskan. iya. Promosinya gitu, ngajar lama di SMA Negeri 2 Tasik. Oh. Ya. Jadi untuk mendapatkan kesempatan itu tentu tidak mudah. Ada beberapa step ya, yang pasti filosofinya adalah saya harus berani. Iya. Oh iya. Gitu. Jadi kenapa saya bisa menjadi salah satu orang di antara entitas SMA 9, berarti modalnya adalah berani. Karena tentu saja tidak setiap guru mendapatkan kesempatan untuk Iya, jadi kepala betul. sekolah. Karena itu beberapa hal yang sudah saya lewati itu mendapatkan hal yang kompetitif, sehingga akhirnya bisa mengaktualisasikan diri. Awalnya guru biasa di SMA 2, kemudian menjadi ketua tim ketertiban di sana. Wis. Jadi kemudian juga saya pernah jadi guru berprestasi Iya, di tingkat kota Tasik. Akhirnya lama-kelamaan di tahun 17 saya mendapatkan tugas sebagai Wakasek. Sampai akhirnya ikut seleksi kepala sekolah yang cukup panjang. Iya, iya. Dan Pasti. alhamdulillahnya bisa ditempatkan di SMA 9. 9. Jadi sebetulnya menurut saya pengalaman seperti itu berarti di setiap kita ada, berarti kita harus mampu mengaktualisasikan diri. Sehingga lingkunganlah yang akan menyeleksi kita layak atau tidak. Iya. Karena kita berarti mampu memberikan hal yang maksimal. Terlepas dari terbaik atau tidak, itu mah penilaian orang ya. Tapi hal yang maksimal sehingga bisa diapresiasi dan kita mendapatkan tempat dan mendapatkan kepercayaan. Iya. Jadi intinya harus selalu memantaskan diri gitu. Kalau boleh tahu Ibu mapel apa ngajarnya? Saya dulu ngajarnya mapel biologi. Anak IPA. Iya, IPA sekali. Iya sekali. Iya. Berarti nggak mudah ya Bu dari awalnya guru, Ya. tertiban, Wakasek.
Iya, banyak sih, panjang. panjang banget ya. Panjang banget perjalanannya. Dan nggak terasa loh, sekarang berarti tahun keempat di SMA 9. Iya, 2021. Jadi saya merasakan sekali gitu ya, aura di mana kita dulu benar-benar belajar PJJ ya. Pembelajaran jarak jauh, yang ke sekolah tuh nggak ada siapa-siapa, dan semuanya serba meraba-raba harus apa. Tiba-tiba di awal 22 saya ambil keputusan, oke, untuk 9 kita beranikan untuk di Masuk ya. istilahnya di hybrid gitu ya. Iya. Sebagian di rumah, sebagian di sekolah kita coba sampai tiba-tiba kita coba aja pelan-pelan, setelah itu kita coba semua. Begitu kita coba semua ternyata ada yang kena. Jadi merasakan sekali sekolah seminggu tiba-tiba harus tutup lagi. Kemudian juga guru-guru tiba-tiba kita ajak, ayo guru-guru, kalau nggak salah waktu itu kita adakan kegiatan ke Jogja, pulang dari Jogja guru-guru kena. Jadi kita merasakan sekali di dua-dua itu up and down, bagaimana kita mencoba untuk normal tapi selalu gagal. Kemudian akhirnya di penghujung dua-dua barulah ada keputusan bahwa dicabut statusnya dari yang asalnya pandemi menjadi endemi gitu. Jadi akhirnya di 23 baru kita coba untuk full belajar offline. Jadi kita rasakan step yang gimana mau tidak mau berpengaruh sekali kepada psikologis, berpengaruh sekali kepada sosial, berpengaruh sekali kepada hasil-hasil akademis. Jadi susah, boro-boro ada podcast saat itu. Walaupun saya suka mimpi, karena bersamaan dengan itu tahun 22 Pak Apep NCS udah ada gabung, saya selalu lontarkan, berani nggak bikin podcast gitu. Baru berani ya. Saya kalau nggak percaya nanti cek aja ke Pak Apep gimana saat itu. Memang saat itu Pak Apep bilang, ya Bu nanti ya Bu di mana ruangannya gitu ya. Akhirnya kalian mampu mewujudkan mewujudkan challenge itu di sekarang. Gak apa-apa. Konsep podcast itu sebetulnya perbincangan. Supaya bisa dimanapun. Gitu. Yang penting adalah niat baik kalian, kemudian juga apa sih pesan yang ingin disampaikan supaya terutama ya pendengar kita adalah internal, misalnya SMA 9, anak-anak 9, entitas 9 semua yang mendengarkan itu, minimal kita nggak tahu apa yang membuat mereka tergerak, apa yang membuat mereka hidden potensinya bisa muncul hanya gara-gara perbincangan santai. Oh iya Bu, kan dari awal menjabat sampai sekarang ya pasti banyak banget hal-hal yang random gitu, yang berubah. Apa sih yang paling kelihatan perubahannya gitu? Kalau saya harus berterima kasih ya. Saya harus berterima kasih kepada kebijakan. Kebijakannya tentang zonasi. Walaupun itu sebetulnya dikenalkan di tahun 17. Zonasi itu sebetulnya dikenalkan di tahun 17. Akan tetapi yang betul-betul zonasi murni itu baru tahun 21. Mungkin sekolah kita itu bukan sekolah tujuan. Sekolah kita itu sekolah pilihan kesekian. Saya nggak tahu di antara kalian ini kayaknya nggak ada yang milih 9 dulu sebagai sekolah tujuan. Ada yang terdampar ke sini, tapi ketika terdampar tidak ada pilihan. Katakanlah kalau ada idiomnya menyatakan ketika kita kecebur ya udah nyelam aja sekalian. Betul. Nah, saya lihat ketika kakak-kakak kalian dulu di tahun 22 terutama ya. 22 itu masih mengawang-awang, ketika tahun pelajaran 22-23 muncullah sosok-sosok baru ya, karena akibat zonasi itu yang datang ke sininya itu nggak bawa apapun yang istilahnya ya yang bisa dijadikan hal yang jagoannya gitu lah istilahnya, nggak ada. Tapi ketika ikut lomba-lomba itu mulai
nampak satu-satu. Padahal kita nggak ada yang masuk ke 9 itu karena kejuaraan nggak ada, Iya. nggak ada gitu. Tapi ketika itu kita bisa juara 2 provinsi, bisa ikut juara satu kota untuk OSN. Mulailah saya lihat, oh sebenarnya kemampuan berkembangnya ada. Berarti kita tinggal poles. Kita nggak usah lagi berpikir bagaimana kita tidak kompetitif di sini. Tapi yang saya inginkan juga saya coba bagi dengan rekan-rekan guru lainnya adalah bagaimana mereka itu bahagia. Ya, jadi kata kuncinya bahagia dulu dah mereka. Bahagia itu tentu saja parameternya macam-macam ya. Artinya mereka bahagia karena di sini diberi ruang gitu untuk membersamai perjalanan anak-anak kita. Akhirnya betul kita tidak terlalu berharap dengan anak-anak kita yang muncul prestasinya di bidang akademis. Tapi kita fokus di non akademis dan di sana baru saya lihat perkembangannya ya. 23, 24, 25 dan luar biasanya di tahun 24 terutama adalah anak-anak kita di bidang olahraga, kemudian di bidang seni ya, terutama solo, kemudian di bidang kriya kalau nggak salah ya, kriya. Dan satu lagi adalah penulisan puisi itu bisa mewakili Kota Tasik. Tapi yang lainnya ada banyak sampai kita meraih 7 penghargaan. Ya. 24 kan kita jadi juara umum ketiga. Bagus. Dan kita bersaingnya sama SMA 2 dan SMA 1. Jadi rendeman apa? Ternyata intinya anak-anak yang kayaknya tadinya nggak punya value diri gitu ya. Mereka tuh ke-trigger dengan sesuatu sehingga mampu menunjukkan potensinya. Nggak tahu apa yang menggerakkan, yang pasti ketika dikasih ruang itu mereka muncul. Itu yang luar biasa saya lihat. Kemudian ada hal-hal lain yang tidak dalam hal lomba yang artinya lomba yang berjenjang gitu ya. Misalnya ada teman-teman kita yang masuk jadi putri pariwisata, ada yang putra pelajar, ada yang lainnya lah. Bahkan kemarin ada olimpiade yang tidak diselenggarakan oleh kementerian lah, tapi diselenggarakan oleh provinsi, dapat medali emas sama medali perunggu. Bidang ekonomi misalnya, di tahun 24 saya lihat puncak kita. Artinya bukan menurun ya, di 25 masih kita dapat 6 penghargaan. Di antaranya Solo Pokal gitu ya, yang bisa ke provinsi. Kriya tetap kita juara 1 di Kota Tasik. Wih, luar biasa nih. Kita punya, saya berpikirnya begini, ketika kita yang datang ke kita tidak ada yang juara itu, tapi ternyata bisa ketika dibimbing dengan serius. Gitu. Butuh ruang ya untuk dididik. Oke, boleh Bu kasih tips dan trik dalam gimana sih memimpin sekolah itu gitu. Oke, pada prinsipnya saya bukan Superman. Bukan. Apalagi Spiderman bukan. Wonder Woman bukan. Ultraman apalagi ya. Captain America. Tapi saya berprinsip bahwa setiap orang itu pasti punya potensi masing-masing. Ya, jadi saya sangat percaya dengan yang namanya kerja tim. Jadi suatu pekerjaan akan bisa bagus goalnya seandainya kita bagi habis pekerjaan. Otomatis tipsnya adalah mencari orang-orang yang punya kompetensi khusus dan diberikan kepercayaan untuk bisa maksimal mengerjakan tugasnya. Jadi sistemnya adalah mandatory. Tipsnya seperti itu, sehingga saya sangat percaya bahwa di sini tidak ada orang yang kerjanya semuanya brek gitu ke satu orang itu. Pasti ada, setiap orang punya tugas masing-masing. Apalagi saya dibantu oleh 4 orang wakasek kan. Jadi ada wakasek kurikulum Bu Neneng dengan kegalakannya versi Bu Neneng gitu ya.
ada Pak Amin dengan agak-agak selengeannya gitu ya. Ada Pak Dani lebih spoken iya, lagi, betul, Dani. betul. Ada Bu Noni sebagai humasnya. Iya. Nah, saya bagi habis tugasnya. Kadang-kadang saya minta semuanya punya tim yang ketika kita punya ide itu, nah itu tipsnya. Triknya tentu saja kita punya keterbatasan urusan Iya. biaya. Iya. Kita ajak yang pertama adalah seluruh entitas sekolah sesadar bahwa pembiayaan kita hanya mengandalkan dari pemerintah. Oke. Itu namanya BOS ya. Ya dengan berbagai syaratnya. Banyak Banyak banget syaratnya, dan saya juga tahu mata-mata kalian kapan saya dapat kesempatan untuk bisa mengaktualisasi ini. Maafkan anak-anakku karena kita terkendala oleh beberapa syarat yang kita sebut dengan codering. Iya. Jadi tipsnya kita ajak untuk bersama-sama mengetahui bahwa sumber pembiayaan kita ini loh. Jadi kalau bullshit kalau dikatakan bahwa kita akan berprestasi tanpa biaya. Tapi iya, dengan biaya yang ada bagaimana kita memaksimalkannya gitu. Ya saya juga tahu anak-anakku di OSIS juga kok program saya susah ya realisasi. So benturannya inilah banyak. Triknya adalah bagaimana memanfaatkan hal-hal yang ada kita maksimal. Iya. Itu aja sih sederhana, dan yang terpenting adalah semua orang yang ada di sekolah paham Iya. bahwa siapapun itu memiliki peran besar bagi kemajuan sekolah. Iya. Jadi nggak ada tuh yang namanya dikuasai oleh saya, biasanya nggak ada, nggak bisa, karena saya hanya memberikan ide, pelaksananya adalah semua. Iya. Dan siapapun itu di sekolah ini mempunyai peran masing-masing untuk mensukseskan sekolah kita. Iya. Gitu sih. Ibu boleh diminum dulu, Ibu. Oke, terima kasih. Aduh, minumannya sangat berasa. Iya. Sangat berasa. Oke. Mungkin ada nggak momen selama Ibu menjabat yang nggak bisa dilupain gitu? Momen Jujur ya, SMA 9 itu didirikan tahun 2003. Lumayan kita. Berarti usianya berapa? 22 tahun ya. Usianya 22 tahun. Awal secara sejarah juga kita merupakan sekolah yang tadinya swasta, yang dinegerikan. Korpri ya Bu ya, Ya waktu itu. dulunya korpri. Otomatis kepemilikan atau rasa itunya terbelah Iya. antara tadinya yang di korpri dengan kemudian yang SMA 9 sejak 2003 itu. Sehingga bagaimana caranya kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan pihak-pihak lain. Iya. Entitas kita terutama adalah alumni. Nah, kebahagiaan terbesar saya adalah pada tahun 23 alumni bisa bergabung, bisa menggagas satu acara, dan di situ saya melihat sosok-sosok alumni yang ternyata udah mulai established dan punya peran masing-masing ya, Iya, sesuai dengan ininya. Saya lihat sampai alumni mampu mendatangkan Niji saat itu. Iya. Ingat nggak, kalian ada nggak sih waktu ada Niji itu? Belum masuk. Ini belum masuk deh. 2003 itu. Ya, belum lahir berarti Bu. 2023 itu. Berarti kalau 2023 berarti karena kita ngambil momennya 20 tahun. Iya kan? Iya, betul. Nah, alumni di sana mulai bergerak, kemudian mereka mentasbihkan diri, memiliki ikatan alumni. Itu momen yang luar biasa karena biar bagaimanapun kita punya sejarah yang cukup panjang ya SMA 9 ini, sehingga untuk menyatukan itu agak berat dan mampu. Tapi walaupun setelah itu kerjasama kita flat lagi gitu. Tapi saya punya harapan nih. Udah 2 tahun nih berlalu nih, kapan lagi kita para alumni pulang ke sekolah, mengingat bagaimana mereka menghabiskan sisa-sisa indahnya, mengenang sisa indahnya dan memberikan trigger yang baik bagi adik-adiknya. Itu sih
momen yang Bisa dilupain ya. iya itu. Niji Bu. Angkatan kita nggak boleh ya Bu. Ya itu. Tapi kan kalau diadakan sama alumni boleh-boleh saja sih. Yang nggak boleh itu kalau kita ngambil iuran dari kalian. Iya betul boleh. Oke. Oh iya Bu, kadang kan suka mikir ya, gimana caranya sih tetap tegas tapi tetap disayang sama, maksudnya bukan disayang atau gimana ya bahasanya teh, Ya. masih dianggap apa sih ramah gitu sama siswa sama guru gitu, tapi pasti itu gak mudah banget gitu. Iya, oke. Yang pertama adalah kita selalu mengacu pada aturan. Oke. Aturan itu dibuatkan untuk memaksa ya. Jadi ada beberapa aturan yang memang tidak populer ya. Siapa sih ya kalian yang suka disuruh sekolah jam 6:30? Cahyani suka Siapa sih di antara kalian yang suka mendapatkan pelajaran yang segitu banyaknya? Gitu. Gak ada sih. Sama, analogi itu diberikan kepada bagaimana di antara guru juga. Ketika di antara kalian ada aturan, sama di antara guru juga ada kode etik. Untuk mengingatkan kalian selalu disampaikan di setiap Senin kode etiknya. Mungkin kalau sedikit saya harus rada itu, kode etik itu bukan saya buat ya. Kita ngambil dari beberapa aturan dasar kesiswaan. Tapi selalu disampaikan itu tepat setelah masa COVID. Kalau sebelumnya nggak ada. Artinya untuk pengingat bahwa ini kode etik siswa. Suka atau tidak suka, itu kalian harus berpatokan di sana. Sama, di guru juga seperti itu. Siapa sih yang tidak ingin diberikan keleluasaan untuk masuk kapan saja, keluar kapan saja. Tapi berarti yang pertama adalah ketauladanan dulu. Bahwa ketika ada aturan sebelum yang lain mematuhi, berarti saya secara pribadi juga harus mematuhi dulu. Karena sosok pemimpin adalah sosok teladan terutama terhadap peraturan. Bisa dibayangkan kalau misalnya gimana orang lain mau taat terhadap aturan jika saya sendiri itu. Jadi itu dulu. Jadi taat dulu pada aturan sehingga orang sulit untuk mencari celah. Iya betul. Kedua, selalu mencoba menjadi peran yang masing-masing. Misalnya, saya bisa menjadi ibu, saya bisa menjadi teman bagi rekan-rekan, bahkan mungkin saya juga bisa menjadi teman belajar. Saya menggali beberapa ilmu yang mungkin tidak dikuasai. Oke. Untuk biologi saya bisa misalnya, tapi untuk hal-hal lain saya nggak bisa. Ada beberapa teman juga yang memiliki kekuatan-kekuatan lain. Nah itu jadi perannya bisa termasuk ke anak-anak. Mungkin saya di waktu-waktu lain saya memberikan peran yang agak keras gitu. Di waktu lain saya bisa ingin merangkul kalian sebagai seorang ibu. Di waktu lain juga saya ingin bercanda menjadi seorang teman gitu. Di waktu lain juga saya harus memposisikan sebagai benar-benar teman belajar. Saya bisa mendapatkan ilmu dari kalian gitu. Kan ilmu bisa dari mana saja. Itu aja sih. Tapi terlepas dari itu ya urusan suka dan tidak suka kan kita tidak bisa mengontrol ya. Karena saya terlalu keras, misalnya orang yang pada saat itu melihat saya kerasnya otomatis tidak suka. Gitu. Pada saat lain misalnya kalian mau saya konyol-konyolan, saya bisa kalian tiba-tiba suka. Jadi tergantung momennya ya. Tapi bukan tidak konsisten, tapi kita mengikuti beberapa hal yang memang terjadi. Kalian butuhnya saya sebagai apa? Kalau saya lihat ada anak yang bolos, kemudian malah lagi belajar, diam-diam aja ngobrol, nggak mungkin saya diam. Minimal ibu tanya, ngobrol lah. Kalau misalnya dia benar-benar males ya, banyak hal yang sudah kita lalui bersama di 4 tahun ini, dari hal yang sederhana sampai hal yang wow sekali gitu. Saya coba untuk memposisikan sesuai dengan keperluannya saat ini. Gimana situasinya ya. Iya. Nah Ibu sekarang boleh kasih pesan buat siswa-siswi nih. Ada nggak Ibu gitu sampaikan gitu buat siswa-siswi di sini? Terutama untuk anak-anak. Boleh lihat ke sini Ibu. Jadi banyak kamera nih. Ya, untuk anak-anakku sekalian, Ibu percaya setiap kalian itu sebetulnya punya potensi tersembunyi ya.
ada sesuatu yang mungkin belum muncul, butuh untuk didorong, butuh untuk diusap, butuh untuk dijongklokin, butuh untuk diceburin, butuh untuk kita tarik gitu. Intinya kalian punya potensi itu. Ya. Dan kita sebut dengan hidden potential yang akan muncul entah dengan cara apa. Oke. Kalau Baskara bilang carilah suaramu, Suara. Iya. Lagi Kak dicari. Ibu bilang carilah potensi. Iya. Karena setiap kalian tuh punya potensi yang memang butuh ruang untuk dikembangkan. Iya. Pasti punya, cuman ya belum keluar ya. Hmm. Betul. Iya. Nah, pesannya dalam banget ya. Iya. Gitu. Semoga kita semua bisa ngelakuin itu di kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Kita bisa Amin. cari gitu potensi di dalam diri kita masing-masing. Betul, pasti ada lah. Ya karena kadang kita lupa ya belajar itu bukan bukan buat cuma hari ini gitu, tapi buat masa depan juga ya Bu ya. Betul. Oke, ada nggak saran dan kritik gitu buat dari Ibu buat di Di podcast podcast ini? Oke, yang pertama tentu saja saya bangga ya bisa duduk di sini. Ada hal yang dulu selalu saya tekankan terutama kepada tim TIK untuk bisa mewujudkan dan hari ini bisa diwujudkan dan saya Terwujudkan. Ya. dan saya bisa di sini sebagai salah satu orang yang bisa diajak bercakap-cakap. Itu kesannya adalah luar biasa ya kerja Iya. kalian. Walaupun ketemu saya kayak ketemu apa gitu. Padahal biasa aja gitu ya. Saya manusia pernah jadi siswa juga kok dulu gitu. Mana ada keberanian saya dulu ngajak bincang-bincang kepala sekolah zaman itu gitu. Tapi sekarang kalian bisa melakukan itu tanpa ya urusan canggung, urusan gugup mah wajar lah gitu ya. Itu pesannya tentu saja semua harus berkembang, semua harus bertumbuh. Kalian mungkin bisa cari referensi lain kenapa podcast lain bisa tumbuh berkembang dan disuka gitu. Kita punya platform yang terbatas tapi bagaimana mengemasnya menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang, itu sih. Oke. Wah, nggak kerasa banget ya kita ngobrol lumayan lama nih, Bu. Oke. Banyak cerita-cerita ya. Banyak cerita dan pelajaran berharga. Makasih banyak ya Ibu udah nyempetin Siap. waktu buat duduk bareng kita. Sama-sama. Semoga Ibu makin sukses dan sehat Amin, selalu. amin. Oh iya, just friend. Ngobrol boleh selesai. Tapi cerita harus tetap hidup. Terima kasih yang buat sudah kalian yang sudah menonton menonton di di podcast podcast. pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.